Hardcore punk bukan hanya tentang musik keras dan cepat. Dari Washington DC, seorang pemuda bernama Ian MacKaye mengubah amarah menjadi suara perlawanan. Bersama Minor Threat, ia bukan hanya membakar panggung, tapi juga melahirkan ideologi straight edge, sebuah sikap hidup yang menolak racun dan memilih kesadaran. Inilah kisah hidup, ideologi, dan perjalanan Ian MacKaye. Kisah kali ini dibuka oleh seorang remaja bernama Ian Thomas Garner MacKaye, atau yang lebih dikenal sebagai Ian MacKaye. Ia lahir pada 16 April 1962 di Washington DC, Amerika, dari pasangan William MacKaye dan Mary Ann MacKaye. Ayahnya adalah seorang ahli filsafat, pastor, dan reporter surat kabar yang bekerja di gedung kepresidenan Amerika. Sedangkan ibunya adalah guru seni dan seorang pustakawan yang selalu mendukung anaknya. Konon saat Presiden John F. Kennedy terbunuh pada tahun 1963, ayah Ian berada di iring-iringan mobil kepresidenan untuk meliput aktivitas sang presiden. Insiden tersebut membuat ayah Ian merasa sangat kehilangan karena hubungannya dengan sang presiden bisa dibilang cukup akrab. Sejak kecil, Ian bersama 3 adiknya tumbuh di lingkungan keluarga liberal yang memberinya banyak kebebasan untuk berpikir. Orang tuanya membesarkan dalam suasana toleran, intelektual, dan selalu berpikir terbuka. Sang ayah juga selalu membawa Ian ke acara politik dan diskusi intelektual yang kemudian mempengaruhi pandangan politiknya. Kemudian ketika berusia 10 tahun, Ian mulai mendengarkan musik dari berbagai genre seperti rock, heavy metal, dan jazz klasik. Ia sampai kursus belajar gitar karena terinspirasi oleh gitaris legendaris Jimi Hendrix. Kehidupannya di kota yang penuh dinamika politik dan sosial sangat mempengaruhi pandangan hidupnya. Pada tahun 1977, Ian melanjutkan SMP-nya di sekolah swasta di mana ia satu kelas dengan Jeff Nelson, Henry Rollins, dan James Cohen yang kelak dikenal sebagai sutradara sekaligus produser film ternama. James adalah orang pertama yang mengenalkan Ian kepada musik punk dengan meminjamkan kaset band Inggris Sex Pistols. Kedekatannya dengan Rollins membuat Ian mulai menyukai musik hardcore punk setelah mendengarkan Black Flag untuk pertama kalinya. Henry Rollins sampai menggambarkan Ian sebagai sosok revolusioner yang sangat kritis jika berkaitan dengan musik. Menurut Ian, musik adalah wadah untuk menyuarakan kegelisahan dan kegembiraan sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Siapapun berhak membuat karya sesuai keinginannya tanpa mengenal batasan meski harus melanggar norma sosial, dan karena dorongan tersebut, Ian bersama Jeff kemudian membentuk band bernama Slinkies pada tahun 1978. Meski hanya merilis 1 lagu, namun band tersebut memiliki pengaruh besar atas lahirnya skena hardcore lokal yang kemudian dikenal sebagai Washington DC Hardcore atau DC Hardcore. Pada tahun 1979, Ian dan Jeff mendirikan band bernama The Teen Idols setelah membubarkan Slinkies karena berbagai alasan. Bersama Teen Idols, Ian mulai mengembangkan sikap idealisnya karena ia percaya dengan mentalitas DIY dan anti komersial. Menurutnya, musik adalah bentuk pemberontakan artistik untuk melawan industri musik komersial yang semakin mendominasi. Baginya menciptakan musik, merilis album, dan mempersiapkan pertunjukan sendiri adalah bentuk perlawanan politik yang nyata. Sikap DIY juga adalah cara untuk ambil kendali atas struktur kekuasaan kapitalis yang selalu mengeksploitasi para musisi dan penggemarnya. Kemunculan Teen Idols langsung menarik perhatian banyak orang karena pergerakannya yang luar biasa. Mereka kemudian merilis 2 EP album yang sangat berpengaruh hingga menggelar tur bersama Bad Brains yang dianggap sebagai band hardcore kulit hitam pertama di dunia. Namun pada tahun 1980, Ian membubarkan Teen Idols setelah Jeff dan Jordi terlibat pertengkaran yang dipicu akibat masalah pribadi. Meski sangat disayangkan oleh banyak orang, namun Ian memilih jalan tersebut demi kebaikan para personilnya. With all the excitement of the action on stage. Pada bulan Desember masih di tahun yang sama, Ian MacKaye bersama Jeff Nelson membentuk band bernama Minor Threat karena ingin terus berada di skena hardcore punk
dengan energi dan musik yang lebih terarah. Jika dibandingkan dengan Teen Idols, musik Minor Threat terdengar lebih cepat, lebih keras, dan lebih agresif yang kemudian mempengaruhi skena hardcore di Amerika. Ian juga mendirikan label sendiri untuk membuktikan jika musik mereka bisa lebih berkembang tanpa bantuan label besar atau sistem komersial. Baginya sikap idealis adalah bentuk kemandirian musisi tanpa harus tergantung pada pihak otoritas dan media besar. Dengan merekrut dua temannya yaitu Lyle Prislar dan Brian Baker, mereka kemudian menggelar pertunjukan pertamanya sebagai band pembuka untuk Bad Brains, SOE, dan Black Market Baby. Di dalam pertunjukan tersebut, Ian sangat terganggu dengan penonton yang mabuk, rokok, dan membuat kerusuhan. Hal itu mendorongnya untuk membuat peraturan di mana Ian meminta para penonton untuk tidak meminum alkohol dan merokok ketika Minor Threat sedang menggelar pertunjukan. Ia juga mulai menjauh dari alkohol dan narkoboy setelah melihat kehidupan teman-temannya yang hancur akibat kecanduan sampai meninggal dunia. Pada tahun 1981, Minor Threat merilis EP pertamanya yang membuat nama mereka mulai dikenal dan memiliki basis militan yang luar biasa. EP terbaru mereka menampilkan satu lagu yang sangat fenomenal berjudul Straight Edge dengan lirik yang menceritakan kehidupan pribadi Ian yang terbebas dari narkoboy, alkohol, rokok, dan seks bebas. Ian kemudian menjadi seorang vegetarian karena ia percaya dengan menjaga tubuhnya agar tetap sehat adalah bagian dari kontrol pribadi. Meski Ian tidak pernah mempromosikan gaya hidupnya kepada orang lain, namun lagu Straight Edge menjadi dasar atas lahirnya gerakan Straight Edge yang populer di skena hardcore Amerika bahkan dunia. Saat diwawancara, Ian McCain mengatakan jika lagu Straight Edge adalah bentuk penolakan terhadap hal buruk yang bisa merusak tubuhnya. Ian merasa bahwa mabuk atau memakai narkoboy bisa membuat orang kehilangan arah hingga menghancurkan kehidupannya, dan karena hal itu, ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa punk bisa tetap keras, marah, dan penuh energi tanpa harus mengikuti budaya yang merusak diri sendiri. Baginya mengendalikan tubuh sendiri adalah bentuk resistensi terhadap tekanan sosial dan industri yang menjual pelarian instan. Di tengah ketenaran Minor Threat dan gerakan Straight Edge yang semakin membesar, beberapa militannya mulai mengembangkan sikap Straight Edge yang lebih ekstrim hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun yang tidak menganut ideologi Straight Edge. Penganut Straight Edge dari skena Boston hardcore sampai menghina skena hardcore Los Angeles yang dikenal selalu berpesta dan mabuk-mabukan. Hal itu membuat skena Los Angeles mulai menganggap Minor Threat sebagai band lemah, sok suci, dan sok moralis. Kemudian ketika Minor Threat menggelar tur ke California, mereka mendapatkan hinaan dari penonton yang menganggap jika gerakan Straight Edge terlalu kaku, munafik, di mana statement tersebut akhirnya menimbulkan perang ideologi dan perbedaan tersebut sampai dijadikan film dokumenter. Pada tahun 1983, Ian dan Lyle sang gitaris mulai terlibat konflik yang dipicu akibat perbedaan arah musik. Ian ingin mengeksplorasi hal baru di luar hardcore yang cepat dan singkat, sedangkan Lyle ingin tetap berada di jalur hardcore. Hal itu membuat Minor Threat akhirnya harus bubar di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat. Meski kembali disalahkan oleh banyak orang, namun Ian memilih membubarkan bandnya dibandingkan terus bertahan dengan energi yang sudah terpecah. Sikap tersebut mendorong Ian ingin membuat karya yang lebih emosional dengan kemarahan yang telah tertanam di dalam jiwanya. Ia bersama dua temannya kemudian mendirikan band post-hardcore bernama Embrace pada tahun 1985. Meski hanya bertahan selama 1 tahun, namun album mereka digambarkan sebagai cikal bakal lahirnya emo yang kemudian populer di kalangan anak muda. Pada tahun 1987, Ian mendirikan Fugazi yang dianggap sebagai band post-hardcore terpenting dalam sejarah musik dunia. Fugazi dikenal dengan sikap idealisnya, di mana mereka menjual tiket pertunjukan dengan harga yang murah sebagai bentuk perlawanan terhadap logika pasar. Mereka tidak menjual merchandise secara berlebihan,
hingga menolak tampil di acara besar untuk menghindari praktik komersial oleh industri musik dunia. Meski Fugazi lahir di skena hardcore yang dikenal keras dan brutal, namun mereka menolak kekerasan fisik dalam skena hardcore karena akan merugikan banyak pihak. Mereka selalu menghentikan pertunjukan jika ada penonton yang berkelahi atau melompat dari atas panggung secara berlebihan. Bahkan, Ian sampai mengusir penonton yang dianggap tidak tertib dengan mengembalikan uang tiket yang telah dibeli. Hal itu membuat beberapa orang menganggap Fugazi sebagai band kaku, tidak asik, dan sok moralis. Pada tahun 90-an, Ian MacKaye telah dikenal sebagai sosok yang selalu menekankan kemandirian, kejujuran, dan keterlibatan komunitas. Ian mulai terlibat dalam berbagai isu sosial seperti anti kekerasan, anti konsumerisme, dan mendukung seni independen. Ia selalu mengkritik sistem pemerintahan yang dianggap korup, militeristik, dan kapitalisme karena telah menyengsarakan jutaan rakyat Amerika. Ia juga terus konsisten mendukung ruang kolektif karena ia percaya dengan kekuatan komunitas kecil yang sangat solid. Baginya, musik adalah alat untuk membangun keluarga dan solidaritas, bukan hanya sekedar hiburan semata. Meski banyak yang menyebut Ian sebagai sosok inspiratif, namun beberapa orang menganggapnya terlalu idealis untuk dunia punk yang penuh kebebasan. Sepanjang karirnya bersama Fugazi, Ian memilih untuk beriklan di media independen hingga menggelar pertunjukan di tempat sederhana. Bahkan ketika Fugazi diminta untuk tampil di festival besar pada tahun 1993, Ian menolak tawaran tersebut karena harga tiketnya yang dianggap terlalu mahal. Fugazi akan tampil jika pihak promotor mau menurunkan harga tiket agar bisa dijangkau semua orang. Sayangnya pihak promotor menolak permintaan tersebut yang membuat Fugazi memilih untuk menggelar tur ke beberapa negara. Setelah itu, Ian membentuk band proyek bersama Amy Farina istrinya. Setelah Fugazi memutuskan vakum sementara pada tahun 2001. Pada tahun 2002, Fugazi menggelar tur Inggris selama 3 hari yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai tur terakhir mereka. Hal itu karena para personilnya merasa sudah lelah jika harus menggelar tur selama berbulan-bulan dan ingin fokus dengan kehidupan rumah tangga karena hampir semua personilnya telah berkeluarga dan telah memiliki anak. Hal itu membuat Ian memutuskan untuk membubarkan Fugazi karena menurutnya keluarga lebih penting dari apapun. Meski muncul rumor yang mengatakan jika Fugazi akan bersatu kembali pada tahun 2003, namun Ian membantah rumor tersebut karena ia sudah nyaman dengan pekerjaan barunya sebagai produser musik. Pada tahun 2007, Ian memberikan bantuan teknis audio kepada Alan Canfora yang menjadi korban penembakan ketika aksi demo menentang Perang Vietnam pada tahun 1970. Ian merestorasi dan memperjelas rekaman tersebut untuk diserahkan ke pihak analisis forensik hingga dipublikasikan agar masyarakat tahu kebenarannya. Ia juga berusaha agar bukti suara perintah penembakan terdengar lebih jelas untuk menyeret dalang utama dari tragedi mengerikan yang terjadi. Meski saat itu Ian jarang terlibat di skena hardcore Amerika, namun ia tetap konsisten dengan prinsip hidupnya sebagai vegetarian, straight edge, dan DIY. Ia juga selalu menjadi narasumber dan diskusi sampai muncul di beberapa film dokumenter yang membahas tentang punk, independensi, dan budaya alternatif. Pada tahun 2012, Amy Farina sang istri menyelenggarakan pesta kejutan untuk merayakan ulang tahun Ian yang ke-50 tahun. Acara tersebut dihadiri oleh sebagian orang yang terlibat di skena hardcore 80-an, termasuk Henry Rollins yang merupakan teman masa kecilnya. Banyak di antara mereka yang tidak pernah bertemu dengan Ian selama 20 tahun yang menjadikan acara tersebut sebagai ajang reuni. Hal itu membuat Ian ingin kembali merasakan atmosfer panggung yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Berkat dorongan Henry dari Black Flag, Ian akhirnya membentuk band bersama sang istri dan teman-temannya pada tahun 2015. Lagu-lagu mereka tetap membawakan semangat khas Ian MacKaye dengan lirik yang menyinggung ketidakadilan, kritik sosial, dan kapitalisme. Lalu pada tahun 2020, mereka resmi merilis album pertamanya dengan nuansa yang lebih tenang
dibandingkan dengan Fugazi. Terlepas dari sikapnya yang dikenal idealis, namun Ian MacKaye telah dianggap sebagai sosok penting dalam sejarah hardcore dan punk rock di Amerika. Pikirannya yang kritis telah mendorong anak muda untuk membentuk band hingga melakukan gerakan yang sama. Para jurnalis sampai menggambarkan Ian sebagai musisi sekaligus ideolog yang menjadikan musik bukan sekedar hiburan, tapi sebagai alat untuk membangun komunitas, menyuarakan sikap politik, dan menjalani hidup dengan prinsip konsisten. Ian pantas dijuluki sebagai legend karena pengaruhnya yang besar untuk perkembangan musik dunia. Lalu film pun selesai. Kebebasan sejati bukan di botol atau jarum narkoboy, tapi di kepala dan di hati yang tetap sadar. Ian MacKaye, Minor Threat. Yuhu!